setiap bulan September menuju Oktober, full bulan September lah, ya selalu perasaan kita apa ya, kurang enak, kurang nyaman, karena kembali kita mengingat masa-masa tahun 1965, masa kecil saya, di mana orang tua saya, Pak Jenderal Ahmad Yani, ditembak di rumah, di depan kita semua, anak-anaknya, dan dibawa ke Lubang Buaya. Ini saya masih berada di Museum Lubang Buaya. Ini tempat ayah saya, piyama yang beliau pakai hanya ada dua, satu dipakai sampai ke lubang, sampai di sumur. Jadi ketika diangkat dari sumur itu, bagian atasnya sudah tidak ada, hanya tinggal bawahnya, celana ini. Dan juga ada masih peluru yang masih ada di badan bapak saya. Dan kalau kita lihat itu, waktu diangkat jenazahnya, seperti itulah kondisinya. Dan menurut yang disampaikan oleh pengangkat jenazah, memang ayah saya itu kepalanya sudah terpisah, hanya masih disambung dengan tulang belakang sini, sehingga dia harus di dalam peti itu harus ditaruh penyangga supaya kepalanya lurus. Ini saya masih berada di Museum Lubang Buaya. Ini tempat ayah saya, piyama yang beliau pakai hanya ada dua, satu dipakai sampai ke lubang, sampai di sumur. Jadi ketika diangkat dari sumur itu, bagian atasnya sudah tidak ada, hanya tinggal bawahnya, celana ini. Dan juga ada masih peluru yang masih ada di badan bapak saya. Dan kalau kita lihat itu, waktu diangkat jenazahnya, seperti itulah kondisinya. Dan menurut yang disampaikan oleh pengangkat jenazah, memang ayah saya itu kepalanya sudah terpisah, hanya masih disambung dengan tulang belakang sini, sehingga dia harus di dalam peti itu harus ditaruh penyangga supaya kepalanya lurus begitu. Jadi visum tidak menyampaikan hal itu, tapi dari KKO yang mengambil jenazah menceritakan itu, dan itu baru saya ketahui setelah sekian tahun kemudian ya. Dan inilah piyama yang hanya dua, satu biru muda, satu abu-abu, dan ini yang dipakai oleh bapak saya terakhir. Kalau ini kan sebagai jabatannya sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, tentu beliau selalu membawa tongkat komando dengan topinya ini. Pakaian militer tuh macam-macam ya, ada yang hijau, ada yang loreng, ada yang pakai sepatu las, kemudian itu pakaian upacara yang itu, yang dengan selempang merah itu artinya komandan, dia punya pasukan gitu. Tapi yang di Lubang Buaya dari sumur tuh hanya ini, yang diambil dengan peluru satu.
setiap bulan September menuju Oktober, full bulan September lah, ya selalu perasaan kita apa ya, kurang enak, kurang nyaman, karena kembali kita mengingat masa-masa tahun 1965, masa kecil saya, di mana orang tua saya Pak Jenderal Ahmad Yani ditembak di rumah di depan kita semua, anak-anaknya, dan dibawa ke Lubang Buaya. Inilah monumen Lubang Buaya yang dipakai atau digunakan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Disinilah dikubur atau dimasukkan ke dalam sumur 7 jenazah pahlawan revolusi. Kenapa ini dibuat? Ini dibuat monumen ini hanya untuk, bukan hanya, pernah ada peristiwa yang tragis, yang menyakitkan, terutama buat keluarga pahlawan revolusi dan rakyat Indonesia. Ada kejadian di mana komunis membantai para petinggi Angkatan Darat waktu itu, Pak Yani bersama asistennya. Juga yang terjadi di Jogja, Pak Katamso dan Pak Sugiono. Jadi monumen ini dibuat untuk memperingati gugurnya 7 pahlawan revolusi, adanya kejadian tragedi nasional G30 SPKI. Jangan sampai nanti atau kapan saja kejadian seperti ini terulang kembali di Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita tetap aman, tentram, dan bersahabat sesama bangsa. Tanggal 5 Oktober tahun 1965 itu pemakaman para pahlawan revolusi bergerak dari markas besar Angkatan Darat pas hari ABRI. Pada hari ABRI waktu itu tidak ada, ditiadakan karena adanya peristiwa ini. Dan ini yang di sini pahlawan revolusi semua yang beragama Islam, sedangkan untuk yang Kristen ada di seberang sebelah sana Pak Panjaitan dan Tendean. Jadi yang Islam ini, dan karena ibu mungkin sangat kehilangan bapak karena ibu tidak ada di rumah waktu itu, hampir tiap malam ya tuh. Hampir tiap malam ya. Padahal keadaan Jakarta waktu itu dalam keadaan perang, jadi kita harus punya sandinya apa malam itu, sore itu. Lalu di sini sampai jam berapa? Ya hampir jam 12 malam lah. Cukup lama lah di sini. Kayaknya ibu tuh mau tidur di sini. Pokoknya kita bawa tikar, ya kita semua berkumpul di sini. Kadang-kadang kita dengar suara tangisan dari sebelah sana, katanya itu Ibu Panjaitan katanya. Tapi ya kita nggak ketemu, cuman ya masing-masing lah gitu sini. Tapi hampir tiap malam, dan harus tahu sandinya apa malam itu. Karena di tengah jalan pasti kita di stop kan, tanya sandi. Itu tadi dalam keadaan perang itu kalau sandinya kita salah ya habislah ditembak karena keadaan perang tuh nggak bisa ditawar ya. Ya itu ibu sampai, ya ibu tuh lebih banyak di kamar sih setelah itu. Nanti ke sini ya isinya cuma tangis aja. Nanti pulang tengah malam, besoknya rame dengan mahasiswa dan tentara ke rumah, tamu. Jadi tapi kalau sudah jam 6 tuh udah sepi karena sudah jam malam. Nggak boleh keluar. Ya. Ya mungkin sampai berapa bulan seperti itu, yang akhirnya ibu tuh bangun dan merasa beliau punya tanggung jawab terhadap putra putrinya karena masih kecil-kecil ya. Dan saat itulah ibu mulai mempunyai ide bikin museum. Bikin museum betul ya.
Terus bapakmu udah diambil, sekarang kita serahkan semua yang ada di rumah ini. Berikanlah semua kepada negara gitu loh. Nah itulah jadi museum tahun 66, tanggal 1 Oktober diresmikan oleh Pak Harto. Peristiwanya seperti itu. Sampai keadaan mulai membaik gitu. Setelah beliau menyadari punya tugas sebagai ibu yang dengan anak 8, tapi kakak saya nomor 1, 2 kan ke Jerman. Jerman ya. 2 bulan setelah peristiwa. Jadi saya anak tertua dengan Mas Untung dan adik-adik saya semua menjaga ibu. Karena ibu sering sakit di kamar, ya mungkin menderita ya karena kepergian bapak dan baju yang ada darahnya itu selalu dipeluk-peluk. Kalau sore itu kalau di rumah nangis ibu, ya kita biasanya nyari ibu ikut nangis nimbrung aja gitu. Itu berbulan-bulan sih ya, sampai akhirnya ibu sadar bahwa dia harus bangun karena anaknya ini harus diurus gitu. Kan bapak pesennya urus anak-anak, jadi ibu bilang ibu mau bikin museum untuk bapak. Jadi sebagai tanda apa namanya itu tanda cinta kasihnya kepada bapak yang pergi, dan ibu bilang kita buat semua untuk bapak gitu. Dan kita pindah di rumah depan. Kita pindah. Sebetulnya bukan untuk bapak juga, sebetulnya untuk masyarakat Indonesia umumnya ya, supaya tahu bahwa tahun 65 itu ada tragedi yang sangat-sangat menyakitkan, sangat menjadikan di luar apa nalar kita, itu semua terjadi, dan itu kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri, bukan dari keluarga Pak Ahmad Yani aja, tapi keluarga pahlawan revolusi yang lain. Itu aja untuk mengingatkan aja supaya orang nggak apa namanya, ini negara ini kan harus, NKRI itu kan harus dijaga supaya menjadi satu ideologi ya, Pancasila kita tetap. Yang tadi sudah kita sampaikan hampir tiap malam kami ke sini, peristiwa yang sulit itu, tapi setelah menjadi museum kami sudah pindah, kehidupan ditata kembali oleh ibu sebagai kepala rumah tangga, dan ibu memang bekerja untuk kami, dan ibu selalu bilang kamu nggak usah mikir apa yang ibu kerjakan, yang penting kamu semua sekolah gitu. Jadi pesannya itu sekolah itu penting. Bapak juga gitu, yang penting kamu anak-anak tuh sekolah ya, gitu aja. Dan setelah itu mulailah kita sekolah dan normal aja sampai masuk universitas, sampai menjadi, dan kami tetap ke sini setelah ibu tidak ada pun kami ke sini pada saat kami bisa. Tapi paling tidak bulan suci Ramadan pasti ke sini, upacara di Lubang Buaya 1 Oktober, setelah itu kami ke sini juga. Jadi berkumpul kembali dengan anak-anak pahlawan revolusi yang lain. Biasanya setahun sekali baru ketemu di Jakarta itu. Biasanya dari Lubang Buaya ke sini. Dan biasanya juga 30 September itu ada tahlil. Kami kumpul juga dengan mereka semua. Gitu. Nah itulah kesibukannya. Nah, ibu kan di Jeruk Purut. Jadi dari sini nanti ke Jeruk Purut atau Jeruk Purut baru ke sini. Dua orang tua kami itu. Kan di Lubang Buaya biasanya ada, kalau enggak 30 September sore biasanya tahlil oleh Kodam itu yang bikin, dan masyarakat semua hadir dari Lubang Buaya. Kemudian dari sana kami pulang itu malam, tapi besoknya upacara di Lubang Buaya itu jam 8 ya. Jam 8. Biasanya dihadiri oleh kepala negara sebagai inspektur upacaranya. Nah setelah itu kami ketemu, nah dari sana baru kita ke sini ke Bapak gitu. Dan lainnya yaitu Ramadan. Begini, waktu film itu dibuat tahun 1984 diputar di bioskop, saya nontonnya di bioskop, saya nangis seminggu. Saya tuh mikir gini, kenapa Bapak kok nggak ngumpet di sana? Kenapa kita nggak tinggal di rumah yang Taman Suropati yang bertingkat, Bapak bisa loncat, bisa lari, pikiran ya. Tapi kenyataannya kembali ke Jalan Lembang ya, jadi itu udah takdir lah. Sudah memang digariskan seperti itu. Udah takdir. Takdirnya bapak saya memang begitu. Tapi pikiran seorang anak setelah lihat itu pasti kan, kenapa kok nggak di sana ya? Kok kenapa di rumah yang ini gitu? Ya
sudah dari di sana setahun pulang semua ke Jalan Lembang kan. Kita cuma sebentar di 9 bulan lah. 9 bulan di rumah dinas yang Taman Suropati nomor 10 itu. Terus kami kembali karena bapak ibu balik duluan, nah, kami ikut semua. Nah, disitulah kejadiannya, jadi tidak bisa dibalik itu. Itulah memang sudah takdir ayah saya dalam usia 43 tahun harus meninggalkan kita semua. Dan memang yang berat ibu, karena anaknya masih kecil-kecil. Adik saya yang paling kecil Edi 7, Mas Ucok itu 11 tahun. Belum sunat lagi waktu itu. Waktu itu belum. Mau disunat, ibu bilang terlalu kecil, apa bapak? Bapak yang pengen. Iya. Tapi nggak terjadi semua itu. Dan ya memang begitulah kehidupan kami selanjutnya bersama ibu. Ya Pak Yani sih tidak menyaksikan pernikahan kita, tidak lihat cucu-cucunya, ya kan? Ya, memang sudah takdirnya begitu. Kita sih ikhlas, cuman ya kalau perasaan hati kecil ya tetap ada lah itu. Saya setiap hari membaca surat Ar-Rahman, Asmaul Husna. Nomor 1 saya doakan ayah saya, bapakku, Bapak Ahmad Yani, dan ibu saya, Ibu Yayu Ruliah Sutodiwero Ahmad Yani, supaya diberikan surga yang terindah gitu. Untuk orang tua kami dan kakak saya yang sudah meninggal, Mbak Emi juga saya doakan. Dan semua leluhur saya doakan melalui surat Ar-Rahman itu. Dan saya percaya sekali isi dari Ar-Rahman itu sangat indah ya. Jadi setiap hari saya baca itu. Setiap, dan Asmaul Husna, nama Tuhan, nama Allah ya. Karena beliau, Tuhanlah yang memberikan semua ini. Begitu. Jadi barangkali Pak Untung. Apa ya? Apa yang mesti saya ngomongin? Ya nggak seperti sunat. Kalau saya sih jalanin aja, meskipun berat buat saya, bukan berat apa ya, perasaan tuh kan nggak bisa kita hilangkan. Tutup mata, baru selesai. Kalau masih gini, masih ketemu ya ngobrol, kenapa nggak gitu, kenapa nggak begini. Tapi ya itu kita udah harus, memang harus hidup begitu. Yang penting sekarang sehat, itu aja. Bapak ya sudah nggak ada, ibu nggak ada. Sampai ajal menjemput. Nah, ya, terima kasih. Ya. Memang peristiwa itu menjadi sebuah tragedi nasional ya, artinya seluruh rakyat Indonesia itu tahulah semua. Tapi memang banyak yang terbelah-belah, mungkin ada yang tidak setuju, ada yang bisa merasakan, tapi saya rasa lebih banyak yang mengerti daripada yang tidak mengerti. Yang tidak mengerti itu tahulah siapa mereka, dan ya tidak apa-apa. Makanya harus kepada generasi muda seperti anak muda tadi atau yang ada di Lubang Buaya, itu harus keluar dari hati nurani mereka ya, bahwa kejujuran, kebenaran sejarah itu harus mereka sendiri yang merasakan dan tahu ya. Dan kami, saya generasi yang lebih tua itu tugasnya adalah menyampaikan kebenaran itu. Menyampaikan kebenaran pun tidak mudah ya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa, tapi tidak apa-apa. Yang penting kami sampaikan kebenaran itu, dan silakan kalau mereka tidak setuju atau mereka silakan hadapi saya gitu. Tapi sampai hari ini sih belum. Ya bukan hadapi, silakan berdialog lah. Hadapi saya gitu, tapi dengan bukti, jangan cuma nuding-nuding gitu ya.